got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out, got 3 old thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Maria Antonieta Mikando. Saya dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang pertama, pengertian kolonialisme. Kolonialisme merupakan suatu upaya yang dilakukan suatu negara untuk menguasai wilayah tertentu di luar negara. Adapun tujuan dari kolonialisme suatu negara ialah untuk mencapai kekuatan dominan di berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal ini terjadi sebab sebuah negara yang ingin melakukan kolonialisme tidak memiliki kekayaan bumi yang dibutuhkan. Selain itu, sebuah negara yang hendak melakukan kolonialisme merupakan negara superior daripada negara lain. Ciri utama terjadinya kolonialisme, penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah untuk dibawa ke negara asal penjajah tersebut. Biasa proses kekuasaan ini berlangsung cukup lama karena dukungan militer yang kuat. Contoh negara yang berhasil menguasai wilayah lain yaitu Belanda, Spanyol, Portugis, dan Inggris. Masa dan perkembangan kolonialisme. Kolonialisme telah berkembang lama di dunia sejak abad ke-15. Awal bangsa Eropa menguasai seluruh wilayah dengan kekuasaan sistem politik serta militer yang kuat. Namun, sistem politik serta militer yang kuat, beberapa abad kemudian terjadilah pengolakan antar bangsa dengan perbedaan kultur budaya, keyakinan sekaligus sifat dominan yang ingin menguasai seluruh wilayah yang membuat peperangan tidak bisa dibendung lagi. Jatuhnya Imperium Barat sebagai simbol kekuasaan yaitu Konstantinopel di tangan Turki Utsmani menjadi salah satu contoh dampak runtuhnya bangsa Eropa. Hingga akhirnya ekonomi serta perdagangan mengalami kemerosotan. Hal ini didukung pula dengan adanya revolusi industri dengan tujuan mengembangkan perekonomian. Revolusi industri inilah yang membuat bangsa Eropa membuat armada-armada laut seperti kapal besar yang dapat digunakan untuk berlayar menjelajahi samudra. Pelayaran ini dilakukan dengan tujuan menemukan sumber daya lain yang berlimpah di suatu negara. Ternyata hal itu terjadi sebab adanya misi perang salib. Upaya tersebut akhirnya membuat bangsa Eropa menemukan negara-negara dengan hasil alam yang tinggi, namun belum memiliki sistem yang kuat. Hal inilah yang kemudian membuat bangsa Eropa menjadi berambisi untuk menguasai seluruh wilayah demi merenggut keuntungan sebanyak-banyaknya, sekaligus kejayaan dalam bidang politik. Itulah awalnya mula kolonialisme mulai berkembang dan menjadi sebuah sistem di luar kendali manusia. Masa kedatangan kolonialisme di Indonesia. Grames, negara kita adalah penghasil rempah-rempah. Hampir seluruh sumber daya alam Indonesia menjadi incaran bangsa asing sejak dulu. Rempah-rempah merupakan bahan pokok utama yang bisa dijadikan bahan pengawet dan penghangat. Selain itu, rempah-rempah memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga orang-orang pada zaman dulu menyebut sebagai simbol kejayaan. Oleh karena itu, bangsa Eropa saling bersaing menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya Indonesia. Perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia. Misalnya, seperti kemajuan pengetahuan dan teknologi dengan menemukan kompas, teropong, dan peta. Adanya buku Imago Mundi, karangan Marco Polo tentang perjalanan ke timur. Perkembangan semangat mencari kekuasaan dengan simbol 3G, yaitu gold, mencari keuntungan dengan memiliki bahan dan barang berharga. Gospel, penyebaran agama Kristen yang diyakini bangsa Barat. Glory, memperoleh kejayaan dan memiliki banyak kekuasaan. Dan yang terakhir, jatuhnya kekuasaan Konstantinopel pada tahun 1450. Hal tersebutlah yang menjadi pendorong bangsa Eropa datang dan menciptakan kolonialisme di Indonesia.
Kemudian ada beberapa negara yang dikalahkan oleh negara lain ingin mengambil ahli, itulah Grames yang dialami bangsa kita dulu. Perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia pada masa kolonialisme. Indonesia mengalami penderitaan penjajahan dari bangsa Eropa cukup lama. Hal ini dirasakan mulai dari pemerintah Belanda, Inggris, Jepang, dan lainnya. Yang pertama, masa pemerintahan Republik Batav. Indonesia mengalami penjelajahan oleh kerajaan Belanda pada kepemimpinan Louis Napoleon. Ia merupakan adik kandung Napoleon Bonaparte pada tahun 1808. Louis Napoleon mengangkat seorang gubernur untuk mempertahankan serta memimpin Pulau Jawa. Tokoh tersebut adalah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels dengan tujuan memperbaiki nasib rakyat sesuai dengan revolusi Prancis. Pada masa kepemimpinan Daendels, banyak kebijakan yang dilakukan untuk mengatur kehidupan rakyat Indonesia. Misalnya seperti pembangunan jalan Anyer Panarukan, mengeluarkan uang kertas, menerapkan Pangerstelsel, mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintah, serta membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur. Namun, terdapat pula sisi negatif pemerintahan Daendels, yaitu maraknya praktik perbudakan serta hubungan yang kurang baik dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa itu. Hal itu menyebabkan pemerintah Daendels mendapat banyak perlawanan dari rakyat Indonesia. Kemudian masa pemerintahan itu selesai sekaligus diganti dengan gubernur, yaitu Jensen pada tahun 1811. Sayangnya pada masa pemerintahan Jensen tidak lama Daendels karena pasukan Inggris datang menyerang sehingga membuat mundur dan mendatangi perjanjian Tuntang. Yang kedua, masa pemerintahan Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia pada tahun 1811, pimpinan Inggris yang berada di Indonesia yaitu Lord Minto memerintahkan imperialisme. Imperialisme merupakan sebuah kebijakan yang dimana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Terdapat beberapa imperialisme. Imperialisme yang pertama yaitu imperialisme kuno. Imperialisme kuno adalah imperialisme yang berlangsung pada zaman kuno sampai revolusi industri. Imperialisme ini menekankan perluasan wilayah suatu negara melalui penaklukan negara lain. Yang kedua, imperialisme modern. Imperialisme modern adalah imperialisme yang berlangsung setelah revolusi industri pada abad ke-19 sampai akhir Perang Dunia Kedua. Tujuannya adalah untuk penguasaan bahan baku industri dan perluasan wilayah pasar untuk memasarkan hasil industri. Dan yang terakhir, imperialisme ultramodern. Imperialisme ultramodern adalah imperialisme yang berlangsung setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Imperialisme itu bukan menekankan penguasaan mental, ideologi, fisiologi suatu negara kepada negara lain.